Action dulu. Ini aja. Assalamualaikum, welcome to our channel. Hai geng, sudah punya rencana untuk mengisi weekend sebelum PSBB? Jadi ceritanya kita mau jalan-jalan tipis ke suatu tempat yang sudah direkomendasikan ke kita. Kenapa aku bilang jalan-jalan tipis? Karena kita mau jalan ke destinasi wisata lokal yang ada di Klaten. Memang ya, kota Klaten ini ibarat seperti gadis ABG yang baru aja puber. Hehehe, baru mulai berdandan. Terlihat dari banyaknya pembangunan destinasi wisata baru dengan melihat potensi-potensi desa. Sampai sini sudah tahu kita mau kemana? Yuhu, kita mau ke Taman Wisata dan Satuan Jelengut. Kalau kalian datang ke sini, kalian akan disambut dengan big durian montong yang kalau dimakan gak akan habis bertahun-tahun, gengs. Hehehe. Taman Wisata dan Satuan Jelengut ini dibuka pada tanggal 29 November 2020. Jadi masih terbilang baru ya, gengs. Dan beralamatkan di Desa Karangduren, Kecamatan Kebonarum, Klaten. Untuk HTM-nya hanya Rp5.000 saja. Dan untuk parkir dikenakan biaya Rp5.000 untuk satu mobil. Di Jelengut ini menyediakan tempat cuci tangan dan dilakukan pengecekan suhu tubuh sebelum wisatawan masuk sebagai upaya memenuhi protokol kesehatan. Nah, ini dia gengs, setelah kita masuk ke Taman Wisata dan Satuan Jelengut. Jadi tempatnya tuh seperti terbagi menjadi dua zona. Yang sebelah kanan dari jalan ini seperti zona playground, sedangkan yang di sebelah kiri menjadi zona mini zoo. Oke, kita eksplor dulu dari yang sebelah kiri. Nah, di zona mini zoo ini terdapat puluhan macam jenis hewan. Nah, di sini kita juga dapat berinteraksi langsung dengan hewan-hewan atau satwa yang ada di sini. Nah, contohnya seperti kelinci ini. Kita bisa memberi makan dan juga bermain di dalam kandangnya. Kalian cukup bayar Rp3.000 saja untuk membeli pakannya. Taman Wisata dan Satwa Jelengut ini memang didesain untuk mengedukasi anak ya, gengs. Jadi cocok banget untuk kalian yang membawa putra dan putrinya berwisata ke sini. Jangankan anak-anak ya, gengs, ibu-ibu juga suka kok. Berinteraksi dengan hewan seperti ini dapat melatih anak lebih tanggung jawab, melatih rasa empati sejak dini, mampu membangun kecerdasan anak terutama emosi dan sosial, dapat membangun sense of humanity atau rasa kemanusiaan, dan juga mampu mempererat hubungan antara anggota keluarga lo, gengs. Nah, di antara kalian ada yang mau coba ngedotin anak kambing? Di sini selain hewan-hewan normal pada umumnya, ada juga hewan dengan keunikan. Nah, contoh salah satunya ini, gengs. Ini adalah hewan kambing, tapi berbeda dari yang lainnya. Dia mempunyai 4 tanduk. Tuh, seperti itu. Nah, di Taman Wisata dan Satwa Jelengut ini juga menyediakan kuda tunggang. Jadi, untuk kalian yang mau puter-puter di area Jelengut dengan sensasi ala-ala koboi, bisa ya, gengs. Dengan tarif hanya Rp15.000 aja untuk sekali putaran. Di sini, selain hewan-hewan ternak, juga terdapat beberapa hewan unggas, gengs. Selain unggas, juga terdapat beberapa jenis macam kucing. Ada beberapa kucing ras. Nah, aku tertarik sama kucing yang satu ini, gengs. Ini namanya Sphinx. Kucing Mesir juga bisa dipelihara di Klaten loh. Nah, dia tanpa bulu gitu, gengs. Tuh. Di sini juga terdapat hewan rakun dan juga landak albino loh. Nah, kalau yang ini bintangnya nih, gengs. Ini namanya kebo bule, tapi mukanya nggak kelihatan. Dan juga terdapat aneka jenis reptil. Tempat wisata Jelengut ini selain cocok untuk wisata keluarga, juga cocok untuk studi wisata loh, anak TK dan PAUD. Nah, ayah bunda, bapak ibu guru, yuk agendakan putra-putrinya ke sini ya. Tapi tetap dengan protokol kesehatan. Nah, gimana? Videonya menarik bukan? Kalau video ini menarik dan memberi manfaat untuk kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu dong. Dan
beri masukan ke kami tempat mana lagi yang perlu kami kunjungi. Terima kasih. Setelah dari reptil, ternyata kita juga ketemu dengan hewan primata. Nah, hewan primata ini aneh banget loh gengs, warnanya putih albino gitu. Nah, sedikit informasi ya gengs, kalau monyet itu biasanya lebih agresif sama anak-anak. Jadi aku yang coba deketin si monyet albino ini. Coba kita keluarkan jurus rayuan maut jaran goyang nih. Apakah dia masih jual mahal? Coba. Dan akhirnya berhasil. Monyet aja terpesona. Gimana dengan kalian, gengs? Hehe. Oke, kita pindah ke playground yang ada di sebelah kanan jalan tadi ya, gengs. Nah, ini dia. Di sini terdapat playground seperti ini dan ada kolam yang dibagi menjadi dua. Yang satu sisi untuk wahana perahu bebek, yang satu sisi untuk wahana perahu karet. Dan hebatnya, untuk tarif hanya dikenakan dana seikhlasnya. Di area ini juga terdapat 3 pendopo. Pendopo yang pertama tanpa sekat, bisa untuk pertemuan-pertemuan gitu gengs. Dan pendopo yang kedua dikhususkan untuk selfie-selfie. Dan pendopo yang ketiga ini untuk musola. Jadi kalian yang berada di tempat ini sudah waktu jam sholat tidak usah keluar masuk lagi gengs, karena di sini sudah paket komplit plit. Ada semuanya. Selain kalian dibuat nyaman dengan fasilitas yang ada di sini, semua yang bekerja di sini juga demikian loh, ramah dan totalitas. Contohnya ini nih, salah satunya gengs. Kalau kita minta foto atau di videoin, mas-masnya welcome banget. Seperti ini nih, asik kan gayanya? Jadi nggak membuat kita canggung berada di sini karena semuanya service over. Setelah capek keliling-keliling di tempat wisata ini, kita bisa istirahat di sini dan makan, geng. Semua makanan lengkap mulai dari yang ringan-ringan sampai yang berat-berat dengan harga terjangkau. Untuk kalian yang ingin melihat secara keseluruhan Taman Wisata Jelenggut ini, aku coba untuk putar 180 derajat biar kalian puas. Nah, gimana? Jadi tambah greget kan pengen kesini? Yang masih penasaran dan ingin tahu info lebih lanjut tentang Taman Wisata dan Satwa Jelenggut, di description kolom aku cantumin nomor Bapak Supriyadi sebagai pengelolanya untuk booking tempat, pemesanan tiket masuk, atau yang lainnya. Selamat datang di Taman Jelenggut, Desa Karangduren, Kecamatan Benarum, Kabupaten Klaten. Sini Taman Jelenggut, kami perkenalkan bahwa taman ini sudah dilaunchingkan, sudah dibuka di tanggal 29 November 2020 dan ini sudah memasuki tahun 2021. Sebelumnya kami sebagai Kepala Desa Karangduren selamat tahun baru tahun 2021. Sedikit kami akan memperkenalkan tentang Taman Jelenggut, di mana ini sudah kami launchingkan di tanggal 29 November yang dibuka oleh dari Dinas Pariwisata dan jajaran Musbika yang hadir. Dan di sini Taman Jelenggut sudah kita buka dan sudah bisa kita nikmati bersama. Apa yang ada di Taman Jelenggut di sini sedikit saya akan ceritakan, dan ini sedikit sejarah tentang Taman Jelenggut. Bahwa Taman Jelenggut di sini kenapa Taman Jelenggut? Karena dulunya di tahun masa
penjajah Belanda. Di sini di sungai sebelah Taman Blengut ini ada sungai yang di situ ada tulisan Blengut. Kemungkinan itu nama jembatan yang dibangun oleh zaman Belanda tahun lalu. Jadi kami angkat bahwa Taman Blengut ini kami namakan Taman Blengut karena terinspirasi dari taman yang sudah ada dari masa penjajah Belanda. Taman Blengut ini dibangun mulai tahun 2018, anggaran dana desa sekitar 400 juta, dan tahun 2019 itu sekitar juga 400 juta. Di tahun 2020 itu kita menganggarkan tapi tidak bisa kita realisasikan di Taman Blengut karena di masa pandemi ini tidak bisa kita realisasikan. Kita mengutamakan bahwa untuk anggaran pandemi COVID-19. Jadi Taman Blengut ini kita kemas itu adalah taman atau wisata edukasi yang mana bisa kita nikmati atau menjadikan ilmu atau pelajaran bagi anak-anak untuk berinteraksi dengan hewan, dengan tumbuhan-tumbuhan, tanaman yang ada di sini, dan bisa dinikmati tanamannya juga. Dan di sini kita fasilitas yang ada di sini ada beberapa hewan yang sudah ada di sini. Di antaranya ada kuda, ada burung merak, ada monyet, ada rumah reptil bermacam-macam ular, ada badak alagu. Ini akan kita bangun untuk buaya dan biawak, dan masih ada kambing bertanduk 4. Dan di sini ada fasilitas untuk anak-anak bermain, itu ada bebek-bebekan, ada kapal-kapalan, dan insya Allah nanti akan lebih berkembang dan berkembang. Di tahun 2021 ini insya Allah nanti kita akan bangun flying fox dan beberapa tambahan-tambahan permainan yang ada untuk edukasi untuk anak. Insya Allah nanti ada panahan, ada kolam tangkap ikan, dan kedepannya rencana kita juga akan bangun kolam renang untuk anak. Jadi bisa nanti meskipun kecil tapi komplit. Di sini Taman Blengut dibangun di luasan tanah yang ada saat ini sekitar 1,5 sampai 2 hektar, dan pengembangan kita masih ada areal sekitar 3 hektar yang mana nantinya akan kita perluas, akan kita perlebar untuk memenuhi atau melengkapi semua yang diharapkan oleh pengunjung. Dan alhamdulillah sampai saat ini dari grand opening sampai detik ini diperkirakan pengunjung yang hadir kira-kira sekitar 1.000 sampai 1.300 per harinya perkiraannya. Dan alhamdulillah dari grand opening sampai sekarang pengunjung masih antusias dan yang hadir masih dalam kondisi atau grafik yang normal-normal saja. Di masa pandemi ini memang kita akan selalu taat pada aturan pemerintah. Di tanggal besok hari Senin tanggal 11 Januari sampai tanggal 25 Januari kami mohon maaf kepada semua pengunjung yang akan hadir. Ini sementara kita tidak bisa membuka dulu, kita mengikuti anjuran pemerintah supaya pandemi COVID-19 ini bisa terselesaikan dan bisa selesai dan tidak ada masalah khususnya di Karangduren, umumnya di Kabupaten Klaten. Untuk itu kami berharap mengajak mari bersama-sama berdoa supaya pandemi COVID ini segera sirna dan segera pergi dari Kabupaten Klaten, dan semua warga bisa menikmati dan beraktivitas seperti sedia kala. Dan untuk bagi warga yang bekerja tetap bisa melaksanakan pekerjaan supaya nanti biar bisa menghidupi keluarganya, karena di masa pandemi ini juga mohon maaf sekali karena banyak warga yang tidak bisa bekerja atau mungkin hidupnya juga mengandalkan dari pertanian yang mana tidak bisa maksimal hasilnya. Jadi kita harus punya prinsip bahwa kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak supaya warga nanti bisa bekerja di lingkupnya sendiri, di desa sendiri. Dan sampai saat ini
di Taman Jelenggut ini juga sudah menyerap kurang lebih relawan kita atau yang membantu di Taman Jelenggut, dan akhirnya nanti juga akan bisa bekerja di sini sudah sekitar 35 orang. Selain ada lapak-lapak yang sudah ada, itu ada 30-an lapak yang sudah berdiri, dan itu hanya sementara sifatnya, nanti akan kita tata dan akan kita tempatkan pada porsi dan tempatnya yang sesuai dengan harapan kita semuanya. Dan kedepannya moga-moga Karangduren yang kami cintai ini bisa menambah atau meningkatkan taraf ekonomi dan peningkatan PAD desa di Desa Karangduren untuk bisa memenuhi kebutuhan semua warga Desa Karangduren. Terima kasih dari saya secara pribadi atas nama Kepala Desa Karangduren Muhammad Narsum. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau mengecewakan atau hal-hal yang kurang sesuai di Taman Jelenggut ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jaya Karangduren, dan jangan takut untuk datang dan menikmati Taman Jelenggut. Merdeka selalu berkarya dan berinovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi perbincangan kita bersama Bapak Muhammad Narsum selaku Kepala Desa Karangduren. Di Taman Jelenggut ini juga terdapat mini showroom untuk tanaman hias. Jangan sampai kalian kesini kalau kalian gak mau kilap kayak aku. Bungkus, Pak. Thanks for watching our video and don't forget to subscribe our channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Gita Rivianti. See ya.